Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Ananda di 1908076016. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif anion dan kation. Pertama-tama kita lihat dulu dasar teori dari analisis kualitatif. Apa sih analitik itu atau kimia analitis itu apa? Nah, kalau kimia analitis itu adalah perubahan suatu sel zat kimia yang menjadi bagian-bagian terkecil sehingga di dalam kajian ilmu kimia itu disebut kimia analitik. Nah, dalam ilmu ini dibagi lagi jadi dua bagian, yaitu kimia analitik kualitatif dan kuantitatif. Nah, analisa kualitatif adalah analisa yang bahas tentang identifikasi zat. Sedangkan kalau di analisa kuantitatifnya itu berkaitan dengan penetapan banyaknya suatu zat dalam suatu sampel. Nah, bisa juga disebut analisa kuantitatif itu sebagai analisa yang berkaitan dengan angka, numerikal. Nah, kita di sini kan menggunakan analisis kualitatif. Nah, tujuan utama dari analisis kualitatif tersebut adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi komponen dalam satu zat kimia. Analisis kualitatif itu sendiri menghasilkan data kualitatif seperti apakah adanya gas, apakah ada terbentuknya endapan, ataukah perubahan warna. Dan biasanya ini menghasilkan data yang kasar atau non-numerikal. Nah, umumnya analisis kualitatif ini kalau menggunakan cara modern ya, bisa digabung sama analisis kuantitatif tadi. Seperti contohnya itu analisis spektroskopi. Nah, ini tuh bisa digabung antara yang kimia itu ya, analisis kualitatifnya sama yang kuantitatif, sehingga menekan biaya dan waktu sehingga memungkinkan perolehan hasil yang lebih akurat. Nah, analisis kualitatif itu ada yang berdasarkan sifat kimia dan fisikanya. Nah, di sini sifat kimianya itu melibatkan beberapa reaksi di mana hukum kesetimbangan massa zat sangat berguna menentukan ke arah mana reaksi akan berjalan. Nah, contohnya itu reaksi redoks, reaksi asam basa, reaksi kompleks, dan reaksi pengendapan. Sedangkan sifat fisikanya atau sifat fisiknya yang bisa kita lihat secara langsung itu secara organoleptis, seperti ada bau, warna, terbentuknya gelembung gas, ataupun endapan yang merupakan informasi awal yang berguna untuk analisis selanjutnya. Nah, kalau pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis kualitatif itu ada ion-ion yang dapat diidentifikasi berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Beberapa metode analisis kualitatif modern menggunakan sifat fisika seperti warna, spektrum absorpsi, spektrum emisi, atau medan magnet untuk mengidentifikasi apakah ada ion pada tingkat konsentrasi yang rendah. Nah, demikian juga kita dapat menggunakan sifat fisika dan kimia tersebut untuk mengembangkan suatu metode analisis kualitatif yang menggunakan alat yang lebih sederhana dan ada di setiap laboratorium. Sifat fisika yang dapat diamati secara langsung itu kan warna, bau, dan terbentuknya gelembung gas ataupun endapan. Itu kan biasanya bisa dilihat secara menggunakan metode analisis kualitatif yang sederhana. Untuk dasar teori analisis kualitatif anion dan kation mungkin saya akan gabung karena lebih mempersingkat saja, dan nanti di pembahasan bagaimana mereka dibagi-bagi atau bagaimana reaksinya pada percobaan-percobaan yang ada pada buku ini, agar lebih mempersingkatnya dan kita bisa langsung to the point. Nah, dasar teori analisis kualitatif anion ini tidak spesifik pada identifikasi kation ya,
salah satu cara penggolongan anion yang adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam, garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu ada juga cara penggolongan anion itu menurut Bunsen, Gilead, dan Vogel. Bunsen menggolongkan anion dari sifat kelarutan garam perak dan garam bariumnya, warna, kelarutan garam alkali, dan kemudahan menguapnya. Gilead menggunakan anion berdasarkan pada kelarutan garam kalsium, barium, kadmium, dan garam peraknya. Sedangkan Vogel itu menggunakan penggolongan penggolongan anion itu berdasarkan proses yang digunakan dalam identifikasi. Misalnya gini, identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam, dan identifikasi anion berdasarkan reaksinya dalam larutan. Nah, identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam itu dibagi lagi jadi dua, yaitu anion yang bentuk gas bila diolah dengan HCl encer atau HSO4 encer, dan anion yang bentuk gas atau uap apabila diolah dengan H2SO4 yang pekat. Nah, demikian pula dengan identifikasi anion berdasarkan reaksi dalam larutan dibagi jadi dua, yaitu anion yang diidentifikasi menggunakan reaksi pengendapan dan menggunakan reaksi redox. Nah, anion lainnya itu tidak memberikan reaksi dengan asam sulfat pekat dalam keadaan dingin, tapi ada juga yang bereaksi dengan menghasilkan uap coklat dari NO2. Tetapi nitrat ini, si anion yang tidak bereaksi dengan asam sulfat dalam keadaan dingin ini, nitratnya bereaksi menghasilkan uap coklat dari NO2 yang dihasilkan, dan asetat yang memberikan bau khas cuka jika direaksikan dengan asam sulfat pekat. Itu analisis identifikasi anion itu meliputi analisis pendahuluan, analisis anion dari zat asal, analisis anion menggunakan larutan ekstra soda dari hasil analisis sebelumnya, data kelarutan ya, dan pengetahuan tentang kation yang ada. Dapat memberikan petunjuk tentang anion yang mungkin ada atau tidak ada di dalam larutan sampel. Sebagai contoh, zat asal yang larut dalam air panas, yaitu kation yang ditemukan adalah Pb2+. Anion yang mungkin ada adalah klorida karena PbCl2 larut dalam air panas. Tidak mungkin nitrat karena timbal nitrat mudah larut dalam air dingin. Analisis kualitatif menggunakan dua macam uji, yaitu ada yang reaksi kering maupun reaksi basah. Nah, kalau reaksi kering itu digunakan pada zat padat, dan kita tahu reaksi basah itu digunakan zat dalam larutan. Dan anion itu biasanya dilakukan setelah kation ya. Pengujian terhadap anion itu relatif lebih sederhana karena gangguan dari anion-anion yang lainnya itu ada dalam larutan yang minimal, atau kita dapat mengabaikannya. Jadi pada umumnya anion-anion dapat digolongkan sebagai berikut. Ada yang golongan sulfat, yaitu SO4 2-, SO3 2-, PO4 3-, CrO4 2-, CR2O7 2-, PO3 3-, ASO4 3-, dan ASO3 3-. Setelah itu ada golongan halida, Cl-, Br-, I- atau yodida, S2-. Terus ada golongan nitrat, NO3-, NO2-, C2H3O2-. Semua garam dari golongan ini tuh larut. Nah, setelah itu untuk identifikasi kation itu lebih spesifik. Nah, lebih spesifiknya itu kenapa? Karena dia dibagi jadi beberapa golongan. Kita bisa lihat di buku Vogel bagian 1, buku teks analisis anorganik kualitatif makro dan mikro, bab 3 halaman 203, reaksi kation. Nah, reagensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida,
hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan pada apakah suatu kation itu bekerja atau bereaksi dengan reagensia ini dengan membentuk endapan atau tidak. Nah, jadi boleh kita katakan bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari golongan tersebut, dari kation tersebut. Nah, ada 5 golongan. Di dalam reaksi kation ini ada golongan 1. Kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida, encer. Ion yang ada di golongan ini adalah timbal, merkurium 1 raksa, dan perak. Golongan 2, kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral, encer. Ion-ion golongan ini adalah merkurium 2, tembaga, bismut, kadmium, arsenik 3, arsenik 5, strontium 3, strontium 4, timah 2, dan timah 3. Ion yang pertama merupakan subgolongan 2A. Dan keenam yang terakhir adalah subgolongan 2B. Sementara sulfida dari kation dalam keenam yang golongan pertama tadi, yang golongan 2A tadi, tidak dapat larut dalam amonium polisulfida. Sulfida dari kation dalam golongan 2B malah justru dapat larut. Nah, pada golongan 3, kation golongan ini tidak bereaksi menggunakan klorida, encer tadi ya, ataupun menggunakan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral, encer. Namun kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana yang netral atau amoniakal. Kation-kation golongan ini adalah kobalt 2, nikel 2, besi 2, besi 3, kromium 3, aluminium, zinc, dan mangan 2. Sedangkan pada golongan 4 itu yang adalah yang tidak bereaksi dengan reagensia pada golongan 1, 2, dan 3. Nah, kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan amonium klorida dalam suasana netral dan sedikit asam. Kation golongan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Nah, kalau golongan 5 itu kation umumnya tidak bereaksi dengan reagensia golongan yang sebelumnya. Dan merupakan golongan kation yang terakhir. Berarti ada ion magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Nah, nanti saya akan bahas lagi menggunakan PPT agar lebih jelasnya dapat dilihat adanya reaksi-reaksi yang terjadi pada kation-kation dan anion-anion tersebut.